Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, jemaah haji dari Malaysia dan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang berada di ruangan pertama yang ada di museum ini, yang bernama ruangan An-Naba'ul Azim atau ruangan berita besar. Yang ditempel-tempel situ intinya adalah tentang kemuliaan, keagungan dan kemu'jizatan Al-Quran. Saya akan menjelaskan secara ringkas apa yang ditempel di situ, dan kita akan mendengarkan secara ringkas kemuliaan kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar tidak kata-kata An-Naba'ul Azim di dalam Al-Quran? Ada tidak? Ada. Di surat apa? Surat An-Naba, betul sekali. Bunyinya gimana? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Artinya atas apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya tentang berita besar. Kira-kira berita besar apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ada yang tahu? Sebagian ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi bahwasanya Al-Quran itu adalah berita atau peristiwa besar. Masya Allah. Kenapa Al-Quran dikatakan berita besar? Nanti kita akan melihat film, video, kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum diturunkannya Al-Quran, dan kondisi mereka, perubahan mereka setelah mereka masuk Islam dan setelah diturunkannya Al-Quran. Di ruangan ini Bapak Ibu sekalian akan saya jelaskan kemuliaan Al-Quran. Dari definisi dan karakteristiknya Al-Quran sangat mulia sekali. Kitab suci yang sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia, termasuk firman Allah yang maha mulia. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia yang ada di dunia ini. Nabi siapa Bapak Ibu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, dan diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali surat-surat dan ayat-ayat yang memiliki keutamaan khusus, fadilah-fadilah khusus. Tapi ada satu surat yang paling mulia, paling agung di dalam Al-Quran yang sering kita baca minimal 17 kali setiap hari. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Betul sekali, surat Al-Fatihah. Ya. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan ada juga satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang juga sering kita baca dan insya Allah kita hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, satu ayat yang agak panjang. Ayat kursi, betul. Ayat kursi. Dari ayat kursi merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Sampai-sampai pahala membaca ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Mari kita istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, Bapak Ibu, agar kita semua menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dan termasuk kemukjizatan Al-Quran adalah tidak ada satupun baik kalangan jin maupun manusia yang mampu menandingi kehebatan Al-Quran atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau membuat ayat atau membuat surat, mendatangkan, membacakan ayat surat buatan sendiri tidak akan bisa, karena Al-Quran merupakan firman Allah yang suci, yang tidak ada satupun yang mampu merubah-rubah. Bahkan ketika semua orang,
semua manusia dan semua jin bersepakat tidak akan bisa mengalahkan kehebatan Al-Quran, karena Allah sendiri yang menjaga kemurnian Al-Quran sampai-sampai tidak ada satupun yang mampu menyelewengkan isi kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kita akan melihat bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran yang berumur 13 abad yang lalu, 1300 tahun yang lalu, lewat ruangan sebelah sini. Silakan. Kita akan mendengarkan secara ringkas proses turunnya Al-Quran dan proses pengumpulan Al-Quran dan apa yang ada di depan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW secara bertahap ataukah sekaligus? Bertahap. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun yang dinamakan ayat-ayat Makkiyah sebelum Nabi hijrah, dan 10 tahun ayat-ayat Madaniyah setelah Nabi hijrah. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran, kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat. Ketika para sahabat mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Nabi, Al-Quran dijaga dengan dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Al-Quran dijaga dengan hafalan. Jadi para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran dijaga dengan tulisan. Ternyata di zaman Nabi, Al-Quran sudah ditulis oleh sebagian sahabat yang bertugas sebagai penulis wahyu. Tetapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang ditulis di zaman Nabi masih terpencar-pencar dan disimpan di tempat-tempat atau sarana-sarana yang terbatas, seperti di atas pelepah kurma, di atas bebatuan, tulang belulang, dedaunan kayu dan lainnya. Belum dikumpulkan menjadi satu mushaf dalam lembaran-lembaran kertas. Kapan pertama kali Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf? Pada zaman siapa, Bapak Ibu? Utsman. Ada jawaban lain? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada zaman Abu Bakar sebenarnya sudah dikumpulkan Al-Quran, tetapi belum disebarluaskan. Jadi pada zaman Abu Bakar terjadi peperangan melawan nabi palsu dan orang-orang murtad, sehingga 70 sahabat penghafal Al-Quran meninggal, sehingga Al-Quran dikumpulkan agar tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar ini diperbanyak, disalin dan disebarluaskan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beliau menetapkan standarisasi penulisan Al-Quran yang kita kenal namanya dengan Quran Mushaf Rasam Utsmani. Ini adalah menggunakan standar yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan, dan beliau menyebarluaskan ke berbagai negara sampai turun-temurun kepada kita. Kira-kira apa yang di depan kita ini adalah di antara manuskrip yang tersebar yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan 1300 tahun lebih yang lalu. Tetapi ini adalah naskah fotokopian, tulisannya persis sesuai aslinya, dan naskah aslinya disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Kalau yang di Turki masih ditulis di atas kulit, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Ini pakai tinta apa, Ustaz? Enggak ada harokatnya atau pakai apa gitu? Nulisnya. Nulisnya Ini asli apa reprint lagi? fotokopian, replikasi, salinan. Aslinya disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Jadi ini fotokopian. Dan yang aslinya masih ditulis di atas kulit, tetapi tulisannya persis sesuai aslinya. Kita lihat menggunakan khat kufi, model tulisan yang sangat lama sekali, tanpa titik dan tanpa harokat. Bukan hanya gundul tanpa harokat, tetapi tanpa titik-titik setiap huruf. Jadi kalau kita tidak terbiasa, kita mungkin akan susah membacanya. Bapak-bapak di sini, apa ada yang mau mencoba membaca satu ayat saja atau satu baris dari mushaf ini? Manuskrip ini, silakan. Atau ibu-ibu yang di depan sini. Atau ibu-ibu yang di depan sini, silakan. Kira-kira tahun berapa, Pak? Tahun berapa ini? 1300 tahun lebih yang lalu, persisnya kurang tahu. Saya baca, pokoknya ditulis di zaman Utsman bin Affan. Namanya yang nulis saya kurang tahu. Kan ini Al-Quran yang sangat lama sekali. Saya akan baca satu ayat saja dari manuskrip ini, Bapak Ibu sekalian. Yang di paling atas ini, ya, paling kanan atas.
bacanya itu sebenarnya potongan juga menyambung ke ayat sebelumnya, tapi saya langsung baca potongan ayatnya. As-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Surat apa kira-kira? Al-Kahfi, Masya Allah, yang disunahkan setiap malam atau hari Jumat untuk membacanya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang pindah ke ruangan sebelah sana. Kita akan menyaksikan Al-Quran yang ditulis di zaman sekarang. Silakan Bapak Ibu, kita pindah ke sebelah sini, silakan. Bapak-bapak di sebelah situ, Bapak. Sebelah sini untuk ibu-ibu, silakan. Ibu-ibu di sini. Ini ada titik dan harokatnya. Bentar. Silakan ibu-ibu yang baru masuk berkumpul di sebelah sini, bapak-bapak di sebelah sini, silakan. Ibu bisa di sini biar berkumpul bersama ibu-ibu, silakan. Bapak-bapak di sebelah sini, silakan. Ibu yang di sini bisa gabung dengan ibu-ibu di situ biar tidak berkumpul dengan bapak-bapak ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruangan waratilil Qur'ana tartila. Di depan kita ada mushaf asli yang ditulis di Pakistan, bukan fotokopian. Tetapi ada yang menarik dari tulisan mushaf Al-Qur'an ini ya, dan yang menulis adalah seorang ibu-ibu wanita dari Pakistan. Ibu-ibu yang di sini ada yang tahu tidak kira-kira apa yang berbeda, yang unik dari tulisan di mushaf Al-Qur'an ini? Ada yang tahu ibu-ibu? Dijahit di atas kertas atau daun? Di atas kain. Ini adalah kain Bapak Ibu sekalian, bukan kertas dan bukan daun. Ini kain. Ini Al-Qur'an 30 juz. Terdiri dari 10 jilid, masing-masing jilid ada 3 juz. Jadi ini 3 juz, 3 juz, 3 juz, dan per jilid di sini adalah 3 juz. Siapa yang menulis dan menjahit mushaf Al-Qur'an ini adalah seorang ibu-ibu wanita dari Pakistan yang bernama Nasim Akhtar. Masya Allah. Jadi ini mushaf Al-Qur'an hasil jahitan tangan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, pakai benang dan jarum, tanpa pakai mesin jahit dan tanpa pakai mesin ketik ya, Bu. Kenapa? Ya, akan saya jelaskan ya. Beliau, ibu dari wanita dari Pakistan ini, punya keinginan sejak umur 10 tahun untuk menulis Al-Quran. Tetapi beliau baru bisa memulainya saat umur beliau 30 tahun. Dan selesai saat umur beliau berapa? 62 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu? 32 tahun. Dimulai sekitar awal tahun 1987 Masehi dan baru selesai 2018 tahun kemarin. Jadi masih baru sekali, setahun yang lalu selesai dan diserahkan ke museum ini. Ibu ini masih hidup, umurnya 63 tahun, sudah sangat tua sekali. Ya, ini mungkin tidak ada duanya di dunia ini, mungkin hanya satu-satunya mushaf Al-Quran yang dijahit. Beliau mewakafkan ke museum Al-Quran ini ya, nggak ada. Beliau mewakafkan secara gratis ke museum ini, bahkan beliau sebenarnya ditawari oleh museum-museum terkenal dengan bayaran yang sangat mahal. Tapi beliau mewakafkan di sini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin yang mengunjungi kota Madinah. Apa Pak? Gimana, ada pertanyaan apa? Peradaban dunia itu kan Mesir. Ya. Kenapa ini terjadi di negara ini? Ini keutamaan Allah, fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah diberikan kepada siapa yang beliau kehendaki. Nanti kita akan melihat di sebelah sana lemari 3 pintu yang berisi rak untuk menaruh Al-Quran. Awalnya diletakkan di Masjid Nabawi, dan yang membuat, yang berperan besar dalam pembuatan itu adalah seorang ibu-ibu lagi, tapi wanita dari Mesir. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Masya Allah. Ibu-ibu di sebelah sini, bapak-bapak di sebelah sini, silakan.
Silakan ibu-ibu di sebelah sini, silakan. Bapak-bapak di sebelah sini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruangan manuskrip lain yang ada di museum ini. Kira-kira ada 20 manuskrip, dan yang ada di etalase ini adalah manuskrip asli, ya, ditulis pakai tangan, dan ini adalah fotokopian yang diambil dari perpustakaan Maktabah Malik Abdul Aziz di kota Madinah. Yang istimewa dari manuskrip ini adalah hiasan-hiasannya, juga model-model tulisannya, dan Al-Quran dengan berbagai ukuran. Misalnya mushaf Al-Quran ini dari itu dilapisi tinta emas asli di pembatas ayat, pembatas surat, dan garis kotak yang menaungi ayat-ayat itu. Masya Allah. Kemudian Al-Quran yang ini ditulis 1000 tahun lebih yang lalu. Ini sangat lama sekali. Bahkan ada juga tafsir atau catatan kaki di pinggir-pinggir mushaf Al-Quran ini. Di pojok itu juga ada, dan di sebelah sini juga, sebelah situ. Dan ada Al-Quran dengan tulisan terkecil, paling kecil yang ada di museum ini, yaitu mushaf Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya Al-Quran yang kita baca ditulis dalam 600 halaman atau 300 lembar, tetapi mushaf Al-Quran ini, ya, Al-Quran ditulis dalam mushaf ini hanya dalam 60 halaman atau 30 lembar saja. Masya Allah. Sehingga satu halaman memuat setengah juz, dan satu lembar atau 2 halaman memuat 1 juz. Bapak Ibu bisa buktikan, bisa lihat sendiri. Ini yang paling kanan paling atas awal Al-Fatihah, kemudian ini pertengahan juz 1, dan ini pertengahan juz 1 sampai akhir juz 1. Makanya tulisannya sangat kecil-kecil sekali. Kita perlu melihat dengan sangat dekat, dan ini pakai tulisan tangan Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah. Kemudian kita melihat yang ada di sebelah pojok sini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lemari 3 pintu yang menyerupai mihrab Masjid Nabawi. Awalnya diletakkan di dekat Raudhah atau hujrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipindahkan ke sini. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada rak untuk menaruh Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu diletakkan di rak yang ada di dalam lemari 3 pintu ini. Siapa yang membuatnya, yang berperan besar dalam pembuatan lemari 3 pintu yang ada raknya ini adalah seorang ibu-ibu wanita dari Mesir yang bernama Aminah Hanim. Masya Allah. Sampai-sampai bahannya Bapak Ibu sekalian sangat indah sekali. Dan ini garis-garis warna putih ini, yang putih-putih ini terbuat dari gading gajah. Dan engselnya terbuat dari perak. Masya Allah. Dan ukiran-ukirannya asli, dan ada kaligrafi ayat Al-Quran yang berbunyi ma yaftahillahu linnasi birrahmatin fala mumsika laha. Ini ada informasi di sini Bapak Ibu sekalian, ada informasi pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris apa yang dimaksud atau ini penjelasannya bagaimana. Tapi tadi saya terangkan. Kita sekarang pindah ke ruangan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Kita akan menonton film tentang Al-Quran. Silakan. Mohon maaf, kursinya diutamakan untuk ibu-ibu. Mohon maaf. Mohon maaf karena kursinya terbatas, diutamakan untuk ibu-ibu ya. Bapak-bapak bisa duduk di depan sini atau berdiri di belakang kursi. Kita hanya sebentar saja menonton film dan tidak perlu risau, ini lantainya bersih Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa duduk di depan sini Bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu bisa duduk di atas kursi. Mohon maaf, diutamakan untuk ibu-ibu ya Pak ya. Silakan. Ya, kita tunggu sebentar sampai semuanya berkumpul agar tidak ada yang ketinggalan dalam menonton film. Silahkan bapak-bapak bisa duduk di depan sini, dan ibu-ibu bisa duduk di depan kursi atau berdiri di belakang kursi. Silahkan semuanya masuk ke ruangan sini Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian silahkan semuanya
berkumpul semuanya membentuk baris. Silakan ibu-ibu bisa duduk di depan kursi atau bapak-bapak bisa di depan sini. Ya, dan jangan di tengah-tengah Bapak Ibu agar pengunjung-pengunjung yang lain bisa keluar. Silakan. Kita mulai saja filmnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini film singkat sekitar 3 menit. Kita akan melihat kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum Al-Quran diturunkan, dan bagaimana perubahan mereka setelah masuk Islam dan setelah Al-Quran diturunkan. Bapak Ibu sekalian, silahkan menonton film ini dan mendengarkan, melihat apa yang ada di film ini. Bapak Ibu sekalian, dahulu di sekitar Ka'bah di kota Mekah banyak kesyirikan, patung-patung dan berhala-berhala yang disembah. Bagaimana kita lihat, banyak sihir, perdukunan, kepercayaan jahiliyah, banyak perkelahian, banyak penggoliman, penindasan, penganiayaan terhadap kaum yang lemah, rumah-rumah dirampas, kehormatan diinjak-injak, bahkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Alhamdulillah. Ini adalah kondisi zaman jahiliyah sebelum Islam. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi SAW di Gua Hira untuk menyebarkan agama Islam dan agar manusia mentauhidkan, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Nabi menerima wahyu Al-Quran. Kita lihat apa yang terjadi. Kemudian Nabi mendakwakan Islam dan orang-orang menerima dakwah Nabi meskipun awal-awal ada penentangan. Setelah mereka masuk Islam, patung-patung dihancurkan. Dan kita lihat Ka'bah sudah tidak ada lagi patung dan berhala yang disembah sampai zaman sekarang. Setelah mereka masuk Islam, mereka bersama dengan Rasulullah SAW membangun peradaban baru di kota Madinah, dan mereka bersama-sama membangun Masjid Nabawi. Dahulu Masjid Nabawi masih sangat sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, belum seindah, semegah, seluas dan sebesar sekarang. Kemudian juga sahabat diutus ke berbagai negara untuk menyebarkan dakwah Islam, dan juga para ulama setelahnya menyebarkan agama Islam ke berbagai negara. Kita lihat awalnya di titik itu kota Madinah, warna hijau, penyebaran Islam ke berbagai belahan penjuru dunia sampai akhirnya Islam masuk ke Nusantara di Indonesia. Dan kita lihat kaum muslimin dari penjuru dunia ramai sekali mengunjungi tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dan sebagaimana tahun ini juga para kaum muslimin, jutaan kaum muslimin terkumpul di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya pindah ke ruangan terakhir yang ada di museum ini, silahkan.